Ada Pak Karel Darman Nainggolan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Hasan. Apa kabarnya Bapak? Baik Pak Hasan, Sehat terima ya? kasih. Sehat. Alhamdulillah. Bapak boleh ceritakan pengalaman Bapak bersama dengan Inakraf sebelum kita ngobrol tentang kayu ya? Ya. Jadi gini Pak Hasan, kalau saya boleh dibilang bergabung dengan Inakraf ini adalah mungkin dari hasil perjuangan dulu ya. Dalam arti perjuangan itu dalam arti saya dulu sebelum masuk Inakraf kebetulan dulu pernah pameran oleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Klaten. Iya. Itu pun skala, Ikut dinas berarti ya? iya, itu pun skala lokal. Kebetulan saya kan berdomisili di Kabupaten Klaten. Jadi dulu kita sering diikutkan pameran di tingkat Kota Klaten, Solo, Jogja, Semarang, dan Surabaya. Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan melalui perjalanan seperti itu, akhirnya kita juga makin banyak dikenal oleh teman-teman yang lain, termasuk dari sesama pelaku usaha. Kenapa saya bisa bergabung di di ASEPI Solo Raya itu? Karena kebetulan sebelumnya sudah ada teman saya pengrajin batik yang sudah bergabung di ASEPI Solo Raya. Namanya Batik Retno Mulyo. Beliau juga sekarang ikut pameran di Hall Assembly nomor 100. Hari ini ya? Iya, hari ini. Nah, sebenarnya saya juga dulu hanya iseng apakah saya boleh bisa bergabung di ASEPI Solo Raya. Oleh beliau dibilang, ya Pak, saya usahakan, saya coba tak daftarkan ya. Kebetulan dulu ketuanya masih Pak Eko Suprihono SE. Begitu di 20 tahun kemarin? Gimana? 20 tahun kemarin? Sekitar 12 tahun yang lalu. Ya. Jadi kebetulan ternyata setelah saya didaftarkan oleh pengurus ASEPI Solo Raya dan saya bisa diterima jadi anggota ASEPI Solo Raya. Ya. Setelah itu, setelah bergabung di sana, kurang lebih 2 tahun mungkin ada agenda ASEPI Solo Raya pameran di sekitar Jakarta, terutama di JCC. Kalau nggak salah dulu tuh Kerapina dulu Pak. Kerapina sebelum ikut di Inakraf dulu, saya didaftarkan di Kerapina dulu. Saya didaftarkan, Pak Karel mau nggak bergabung di pameran di Kerapina, dibilang gitu. Yang sekarang di bulan Oktober itu ya? Sekarang iya. Ya. Sekarang sudah dibikin namanya Inakraf Oktober. Ya, sebenarnya saya tuh masih ragu sebenarnya Pak. Ragunya tuh masalahnya tuh di pendanaan mungkin ya. Karena jauh Pak ya. Karena jauh dan selama ini kita kan pameran kan selalu dari dinas kan, difasilitasi oleh dari dinas. Harus mandiri ya. Terus saya berpikir, kalau saya nggak ikut, kapan lagi saya bisa mandiri? Kapan lagi saya dapat tantangan atau dapat peluang untuk berpromosi di Jakarta, kota lebih besar. Dan saya berpikir, saya bilang, oke lah Bu, saya bilang gitu, saya bilang sama pengurusnya, oke lah Bu, saya ikut, saya bilang gitu. Akhirnya akhirnya didaftarkan ikut pameran di Kerapina, ya. Dan ternyata selama pameran di Kerapina itu kita punya produk itu ya cukup dapat tanggapan yang positif dari pasar tuh Pak. Artinya produk kita tuh sangat diminati itu loh Pak. Dan kita artinya dengan pameran pertama kita sudah punya rasa percaya diri ya. Tapi saya juga berpikir bahwa saya pameran ini tidak semata-mata hanya menjual barang, tapi juga saya harus melihat prospek ke depan, atau saya banyak belajar dari produk teman lain apa yang bisa saya kembangkan selain model-model yang punya saya.
Nah setelah itu selama pameran 5 hari itu pulang ke kota Klaten, ya saya dengan bangganya itu tuh bahwa saya merasa bahwa saya banyak dapat masukan, banyak referensi, bahkan ada juga di situ kita langsung dapat pembeli yang sampai sekarang masih bertahan gitu loh Pak. Selama 12 tahun ini. 12 tahun ini. Wow. Ya, jadi oh ya ternyata ya apa yang Takutkan. ditakutkan dan ternyata kita berpikir positif akhirnya Ya. bahwa segala sesuatu yang kita keluarkan itu kalau kita maksimalkan dengan sebaik mungkin ternyata imbal baliknya lebih besar daripada yang kita keluarkan. Ya semenjak itu setelah Krapina terus waktu berikutnya kita ditawari ke Inakrab. Iya Pak, ya ke Inakrab, ya kita dengan percaya diri aja bahwa kita sudah siap gitu loh Pak. Dan selama beberapa waktu pameran itu ya sampai sekarang itu tuh bahwa kita merasa bahwa di acara yang gagas oleh ASEP ini sangat positif. Bagus ya. Ya, baik dari segi pengunjung maupun pesertanya yang berbagai daerah datang, kita bisa jadi belajar di sana bagaimana produk-produk dari daerah lain untuk kita mengambil satu referensinya itu loh Pak. Dalam arti bukan menjiplak ya, tapi ada referensi yang bisa kita mungkin ya kombinasikan seperti itu loh Pak. Ya. Dan semenjak Inakrab itu juga kita sampai sekarang itu boleh dibilang tuh ya kita lebih merasa aman itu tuh loh Pak. Dalam arti selama pameran kita selalu boleh dibilang itu ya dari segi penjualan kita selalu aman. Iya Pak. Nah, dan kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu ya, akhirnya kita juga karena ada reorganisasi di pengurus ASEPI Seloraya, ya kita juga dimasukkan jadi salah satu pengurus di situ ya Pak. Ya dengan bangganya kita juga di situ itu loh. Dari anggota sekarang pengurus ya. Jadi pengurus. Kebetulan sekarang pengurusnya adalah Pak Amin Suhadi atau Pak Timan. Jadi ya sekarang kita datang ke sini ya bersama-sama dengan mereka bahwa kita juga ternyata punya tanggung jawab itu loh Pak. Tanggung jawabnya dalam arti gini, ternyata selama kita pameran itu kita juga punya tanggung jawab terhadap teman-teman atau rekan-rekan pengrajin di sekitar kita di Kota Klaten. Di mana teman-teman itu mungkin ya kalau untuk pameran mungkin ya berbayar mungkin masih belum begitu berani atau belum begitu mampu. Tapi kita dengan berusaha bahwa mendorong mereka itu bahwa tingkatkan kualitasmu, tingkatkan inovasimu. Nanti barangmu nanti kita bawa ke pameran ke Inakrab dan Krapina itu loh Pak. Dan terbukti ya sekarang itu barang-barang yang kita jual itu barang-barang teman-teman pengrajin sekitar Kota Klaten Pak. Bahkan ada yang dari Gunung Kidul juga gitu loh Pak. Iya. Artinya produk kreatif daerah itu tuh sangat punya peluang besar Pak di skala pameran Inakrab dan Krapina yang selama ini gitu loh Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi berujungnya gini Pak, berujung baiknya tuh akhirnya teman-teman kita dorong bahwa produkmu itu tuh sudah cukup bagus. Cuma kalau untuk skala di Jakarta perlu lagi dipoles lagi, ditingkatkan dari segi kualitasnya, mungkin desainnya juga, modelnya juga. Jadi kita di sana akhirnya sekarang tuh punya beberapa pengrajin yang kita bantu untuk meningkatkan kualitasnya itu dulu Pak. Jadi kalau Inakrab ini saya bilang boleh dibilang ini nih banyak mewakili teman-teman pengrajin dari Kota Klaten sampai di sini loh Pak. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi nonton acara kita The Live kita di Digital Lounge, buat kalian yang pengen melihat berupa beragam dan berjuta-juta karya seni yang ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri ya hari ini ya. Iya. Thailand, Malaysia, Iya. India ya. Kalian bisa langsung datang kemari. Seperti tadi dibilang sama Pak Karel bahwa hari ini
kita bisa melihat karya orang, bisa menginspirasi kita mau bikin apa. Atau juga kalian yang jalan-jalan mau cari produk apa, seenggaknya craft ada di mana. Pak Karel, berikutnya kita mau flashback ke awal nih. Ya, Kayunya nih. kayaknya. Boleh diceritakan Pak Karel, awal mula milihnya kayu gimana ceritanya? Oh, jadi gini Pak Hasan, kalau boleh saya bilang masalah background atau dasarnya saya itu ke kayu itu kebetulan gini. Kalau mau jujur, saya itu belajar kayu itu tuh sejak SMP. Saya sudah belajar mengerjakan atau bertukang kayu di daerah Kalimantan, namanya di Kota Sampit, Pak. SMP ya? SMP. Jadi dulu namanya SD, Sekolah Teknik Pertama. Kebetulan memang salah satunya di situ adalah bidang kejuruan perkayuan, Pak. Kayu. Dan terus terang di sana kita boleh dibilang tuh masih dipoles dengan polosnya itu, bayangkan aja umur SMP itu berapa sih badannya, fisiknya seperti apa gitu loh. Kebetulan sekolah itu memang yayasan dan ada juga kerjasama dengan dari luar. Jadi sekolah itu memang betul-betul dikelola dengan profesional. Jadi artinya kita di sana itu belajar dari dasar cara menggunakan alat yang sederhana, Pak. Kalau sekarang sudah enak, mungkin ada alat-alat mesin, alat-alat bantu yang modern. Kalau dulu kan masih manual loh, Pak. Manual semua. Bayangkan aja untuk bikin satu kaki kursi ukuran 4x4 itu kita ambil dari balok atau kayu ukuran 16 x 16 cm, kita gergaji dengan gaji manual itu tuh loh, Pak. Ya gergaji manual itu tuh loh. Tahulah alat yang sederhana itu loh. Dan itu dihaluskan atau diratakan, disempurnakan itu juga dengan alat yang manual, ketam tangan itu, Pak. Terus cara membuat konstruksi juga, apakah itu bikin lubang atau poros, itu semua masih tahap manual, dipukul. Gini gitu loh. Jadi betul-betul memang saya ini memang diajari itu dari pekerja yang mulai dari dasar sampai jadi gitu loh, Pak. Jadi selama 3 tahun saya di sekolah teknik pertama itu, kita sudah biasa membuat barang-barang seperti kursi, meja, bangku-bangku, bahkan sampai lemari-lemari gitu loh, Pak. Jadi 3 tahun di sana, terus 3 tahun di STP, SLTA-nya atau yang namanya STM-nya itu sama, sekolahnya juga di kejuruan kayu. Masih kayu. Nah, cuma ini sudah lebih modern, Pak. Menggunakan alat-alat mesin standar, mesin dasar. Nah, di sana kita belajar perkayuan tuh boleh dibilang tuh hampir 70% adalah praktek, 30% adalah teori, Pak. Iya. Kebalikan sekarang. Jadi boleh dibilang tuh prakteknya 70 ya. Ya. Jadi selama hari Senin itu ada teori, itu pun tidak banyak. Tapi Selasa, Rebu, Kamis, Jumat itu tuh full praktek. Dan jam sekolah itu tuh mulai jam 7 sampai jam 4 sore, Pak. Jadi betul-betul memang di gembleng di sana ya. Hari bukan alat atau bukan kayu gitu ya? Iya. Iya, bilang kayu itu loh. Dan memang di STM ini memang sudah kombinasi dengan juga, Pak. Antara mebel sama bangunan juga gitu loh. Jadi kita di sana tuh menggambar mebel, ya juga menggambar bangunan. Dan selama 4 tahun, tapi 1 tahun ini adalah 1 tahun ada praktek kerja nyata. Dalam arti total ini adalah praktek gitu loh, Pak. Iya, magang gitu loh. Dan di sana itu kita memang semua siswa itu adalah tinggal di asrama gitu loh, Pak. Tinggal di asrama, dikelola oleh sekolah. Dan di sana kita dibilang itu memang ditempa dengan sedemikian rupa, karena kita kalau pagi kita praktek atau siang, malam nanti kita masih kasih dibebani lagi tugas menggambar itu loh, Pak.
Jadi bayangkan aja kalau pagi siang sudah kerja keras, Oh, malah menggambar lagi, dalam arti menggambar manual loh Pak, ya, pakai pensil. tambah desainnya. Pada kenyataannya juga kadang-kadang sudah capek, ngantuk, tapi ya mau nggak mau ya namanya juga sudah tanggung jawabnya ya kita harus dilakoni itu tuh loh Pak. Dan di sana itu kebetulan memang sekolah itu juga menerima siswa juga cuma terbatas Pak, hanya satu ruang kelas per tahun, maksimal jumlah siswa juga cuma 30 orang Pak. Dan yang siswa itu juga banyak berbagai daerah. Mantap. Terus akhirnya pindah ke tidak ke bangunan, pindah ke mebel dan pindah ke kerajinan seperti apa? Oh, jadi gini Pak Hasan, setelah saya menyelesaikan sekolahnya di STM itu, Ya. dulu saya kan ya jadi karyawan juga kan, Ya, karyawan. selepas sekolah ya. Selepas sekolah, jadi karyawan di perusahaan besar juga sih, tapi masih tinggal di Kota Sampit juga gitu loh. Kalau dulunya kan sekolahnya kan di daerah Kapuas gitu loh, beda kabupaten sama Sampit kan cuma satu provinsi. Dan di sana kita di perusahaan besar dan barang-barang di sana itu yang diproduksi adalah barang-barang komponen ya memang untuk bangunan juga sih, interior tapi itu barang ekspor. Nah di sana selama 3 tahun saya di Sampit, kebetulan perusahaan ini ada pembenahan, Ya, akhirnya kurang karyawan. mengurangi karyawan, tapi saya beruntung masih dipilih dan saya dikirim dengan 15 orang teman saya itu Ke Jawa, dikirim ke Surabaya. Surabaya. Surabaya, ada di Surabaya. Di Surabaya Tapi jodoh Surabaya. belum juga. Belum. Jadi kerja di Surabaya, tapi di Surabaya juga terserang Pak Hasan karena cuacanya tuh mungkin ya kurang bersahabat mungkin ya. Saya cuma bertahan 3 bulan di sana itu loh Pak. Pulang ke Sampit. Pulang lagi ke Kalimantan, tapi ke Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur, di sana juga masuk perusahaan kayu juga yang orientasinya ekspor. Dan setelah 3 bulan saya nggak betah lagi, mulai lagi mencari informasi ke teman saya yang di Jawa. Nah kebetulan ada teman saya yang sudah berdomisili di kota Klaten. Nah kota Klaten, disitulah saya dipanggil dan disuruh bikin lamaran. Kebetulan perusahaannya itu di bidang produknya handicraft Pak, handicraft kayu gitu loh Pak. Itu 100% memang orientasinya memang ekspor Pak. Jadi disitulah saya mulai banyak belajar tentang barang-barang Kerajinan kayu. kerajinan kayu yang lebih spesifik itu loh Pak. Akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Ya 20 tahun sudah. 20 tahun sudah. Jadi setelah saya berjalan di situ sampai sekarang juga masih berjalan walaupun kemarin ya ada tantangannya musim Covid kemarin Pak Hasan. Ya. Tapi sampai sekarang ya kita akhirnya bisa bertahan, bisa berjuang sampai bagaimana caranya supaya bisa eksis. Karena yang paling berat itu bahwa di lingkungan kita itu kan banyak orang-orang yang perlu dibantu gitu loh Pak. Mungkin ya dari latar-latar ekonomi seperti itulah. Ada juga ibu-ibu yang single parent, ada juga anak-anak yang kurang beruntung, bahkan ada anak juga yang istimewa, dalam arti istimewa itu ada yang tunarungu, ada yang anak sedang tiap bulan itu harus dirawat ke rumah sakit psikiater juga. Di tempat saya itu ya cukup lumayan Pak, ada orang-orang istimewa itu loh Pak Hasan. Nah akhirnya yang tetangga, saudara, teman dikasih kegiatan-kegiatan di kayu seperti itu. Ya, jadi untuk sekarang kita boleh dibilang itu tuh sebagian kita memkaryakan mereka itu ada yang di workshop, tapi kalau ibu-ibu kebetulan mereka itu maunya kerjakan di rumah, ya kita kasih pekerjaan di rumah Sambil ngomong ya. sambil ngomong, sambil masak, sambil juga mungkin menjaga rumah seperti itu loh Pak. Artinya kita kasih kebebasan lah. Tapi kalau untuk kualitas kita tidak kasih kelonggaran Pak.
harus sesuai dengan standar yang kita inginkan dulu Pak. Yang terakhir Pak Karel, prospek gimana Pak Karel? Gini Pak Hasan, saya rasa untuk ke depan prospek untuk produk kerajinan kreatif itu saya rasa itu tidak ada batasnya, tidak ada tantangannya ke depan pasarnya loh. Karena apa? Karena saya pelajari orang-orang dari luar, pengunjung dari luar, contohnya seperti di Nakraf ini Pak. Pengunjung seperti kita ini kan berbagai macam dari negara kan. Seperti tadi ada dari Jepang, dari India, ada dari Cina. Mereka ini terpikat oleh produk-produk handmade kita dulu Pak. Dalam arti handmade itu yang berhubungan dengan kerajinan tangan. Nah, yang saya rasa yang paling vital ini produk tangan ini adalah di seni ukir, seni tenun, seni tempa, seni rajut, dan lain-lain itu loh Pak. Artinya kalau kita masih mau eksis, bagaimana mempertahankan SDM yang berhubungan seperti seni di bidang tadi. Sementara sekarang Pak Hasan adalah orang-orang milenial sekarang itu kan nggak mau diajari untuk tenaga-tenaga seperti itu Pak. Iya. Nah, ya saya hanya beruntung aja Pak bahwa di daerah Kota Klaten itu dan sekitarnya itu tuh masih banyak anak-anak masih remaja lah hitungannya tuh, terutama di daerah-daerah pelosok gitu tuh yang masih mau belajar di segi-segi seni kreatif seperti itu Pak Hasan. Artinya saya masih optimis dan boleh dibilang itu tuh bahwa ke depan itu pasar masih luas. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau saya datang ke sini pameran itu mungkin ya tugas saya mungkin ya 40% membantu mereka menjual, 60% saya tuh banyak belajar dari teman-teman yang lain dari berbagai daerah. Ini kan harus seluruh Indonesia kan. Artinya karena setiap daerah ini ternyata punya punya keistimewaan sendiri Pak. Iya, keunikan sendiri. Oh ini dari Lampung, ini dari sini, oh ini keunikannya ini. Mungkin nanti mereka dari bahan bambu mungkin ya, tapi kita bikinkan dari bahan kayu seperti itu loh Pak. Dari bahan logam, oh ini karena di kita kan di Klaten kan sumber kayu itu kan masih melimpah itu tuh loh Pak. Kebetulan saya itu memang menggunakan kayu itu boleh dibilang itu 70% adalah sisa dari limbah mebel Pak Hasan. 30% memang saya beli untuk kayu barang-barang tertentu, tapi 70% adalah sisa limbah mebel di sekitar itu. Dan barang-barang saya itu kalau dilihat tadi itu mungkin Pak Hasan mungkin ya ini kayak apa sih? Kalau saya bilang itu tuh mungkin itu ada sisa limbah dari mebel, jati, mahoni. Kalau nggak dimanfaatin jadi kayu bakar doang Mas. Loh iya, sono keling, mindi, akasia, kayu kelapa. Paling tidak 6 dalam satu barang ini nih kadang-kadang minimal 3 macam kayu satu barang itu. Kebetulan memang barangnya memang finishingnya tuh kan larinya kan ke antik gitu loh Pak. Artinya dipoles dengan warna yang standar pasar yang diinginkan pasar gitu loh Pak. Jadi itu, kalau barang saya itu tuh nggak ada kayunya tuh kalau orang lihat ini kayak apa tuh banyak macam-macamnya sebenarnya Pak. Cuma karena permainan pewarnaan dengan tenaga yang sudah kita upayakan. Jadi kelihatan itu satu kayu padahal sebenarnya enggak Pak Hasan. Beda-beda sendiri. Oke Pak Karel, mungkin kapan hari kita bisa ngobrol ya? Siap Pak Hasan. Terima kasih sudah berkumpul bersama kita Pak Karel. Saya juga berterima kasih. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman. Boleh. Jadi buat teman-teman yang hari ini pengen melihat surganya craft di Indonesia, silakan datang ke Nakraf. Ini hari yang pertama di 2024, masih ada 4 hari ke depan. So, seperti dibilang sama Pak Karel tadi, selain kita bisa menemukan barang-barang hebat, barang-barang unik, barang-barang otentik di acara kita bisa belajar tentang bagaimana menggali potensi diri ya Pak. Saya Sandro, terima kasih. Bersama Karel, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.